Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana kehebatan hati. Jadi artinya skala inti daripada ibadah itu dimulai dari hati. Kalau kita mulai dengan yang jelek, maka hasilnya pun akan jelek. Kalau kita mulai dengan kebaikan, niatnya baik, maka hasilnya juga baik. Maka tidak salah kalau di dalam hadis Arba'in Nawawi itu diungkapkan pada hadis pertama itu innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niat seseorang. Maka kalau niatnya itu tidak benar, maka hasilnya tidak benar. Tapi kalau niatnya benar, maka hasilnya benar. Kemudian pembahasan kita pada pagi ini, kenapa hati itu kadang-kadang cepat marah? Ya, akan kita lihat. Kenapa kadang-kadang dia itu cepat beribadah? Kadang-kadang hati itu kadang-kadang cepat berubah. Hari ini seorang itu baik, kenapa sebentar lagi sudah jahat? Itu gara-gara apa itu? Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW ada 3 perumpamaan. Rasulullah mengibaratkan hati itu seperti, ini ada 3 perumpamaan. Yang pertama kata Rasulullah, mathalul qalbi mithlul usfur. Jadi hati itu kadang-kadang seperti seekor burung. Yataqallabu fi kulli sa'ah. Dalam setiap 1 jam itu kadang-kadang sudah berubah posisi dia. Kadang-kadang sedang terbang, kadang-kadang beda-beda. Jadi hati begitu juga. Ini perumpamaan yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, perumpamaan yang kedua, Rasulullah mengatakan hati itu kal qidr. Qidr itu seperti bejana air yang sedang kita memanaskan air. Jadi pertama airnya tidak panas, kemudian ketika kita panaskan dia sudah mulai air yang di bawah sudah ke atas. Jadi langsung berubah. Begitu pula hati. Sekarang sedang baik, tiba-tiba beberapa menit kemudian sudah jahat orang ini. Akan kita lihat gara-gara apa sebenarnya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, mathalul qalbi kamathalir rishah fi ardin. Jadi seperti hati itu seperti rishah. Rishah itu bulu binatang. Jadi ketika dia diterbangkan ke sana kemari, hati itu seperti itu juga. Bahkan sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan setiap kalian itu ada qarin yang membisikkan macam-macam kepada kalian. Kemudian para sahabat bertanya, engkau juga punya ya Rasulullah? Saya punya juga. Tetapi qarin saya itu sudah mengajak saya kepada kebaikan-kebaikan. Ya, ini makanya kita harus memperhatikan. Kenapa demikian? Karena kata Imam Al-Ghazali, ya kita sekarang pembahasan masalah sur'atu taqallubil qalbi. Kenapa hati itu dengan sangat mudah sekali berubah? Beliau mengatakan fa idza asabahu syai'un yata'athar bihi. Kalau hati itu berubah, maka jiwa ini juga berubah, tangan berubah, semua berubah. Jadi sebenarnya hari ini beliau mau bersedekah, tapi ketika berubah hatinya nggak jadi bersedekah beliau. Nanti akan kita lihat apa sebabnya itu. Gara-gara siapa itu? Min janibin akhar ma yudadu fataghayyara sifatuhu. Bahkan sampai sifat-sifatnya berubah. Gara-gara hatinya berubah, sifatnya berubah. Gara-gara hatinya berubah, yang tangannya mau bersedekah tidak jadi bersedekah. Ini siapa ini? Jadi makanya beliau mengatakan fa in nazala bihi syaitan. Ya, ini yang pertama. Pertama itu syaitan, dia mengajak dia fada'ahu ilal hawa. Nazala bihil malaka wa sarafahu anhu. Ya, ini berarti kita ada dua sisi. Ada satu sisi
itu syaitan mengajak kita berbuat maksiat. Satu sisi malaikat mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Jadi makanya ketika dia mengajak ini, nanti mana tergantung kita. Jadi walaupun syaitan seperti itu, malaikat seperti itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifah. Pengaruh syaitan itu sedikit sekali, dia cuma mengajak saja. Kemudian malaikat juga mengajak saja. Tidak bisa dia itu membuat seorang itu menjadi orang-orang muttaqin, orang bertakwa, tidak bisa. Itu tergantung pribadi kita. Makanya di dalam kitab Minhajul Abidin juga punya Imam Al-Ghazali, yang membuat seseorang itu ibadahnya hebat atau tidak hebat, itu paling tinggi tergantung pada jiwa manusia itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Cuma nanti syaitan membisikkan sesuatu dan mengajak kita ilal hawa. Jadi di sini disebutkan ilal hawa, kepada kecenderungan berbuat jahat. Fasarafa anhul malik. Kemudian datang malaikat mengatakan jangan buat itu. Nanti kamu harus mempertanggungjawabkan di depan Allah. Buatlah kebaikan, buatlah ini, buatlah itu. Maka kadang-kadang seorang bisa berubah. Ketika dia ingin berbuat kejahatan, tiba-tiba dibisikkan untuk berbuat kebaikan. Jadi hati dia tak tahu mau kemananya. Kemudian ada juga yang modelnya wa in jazabahu syaitan ila syarrin jazabahu syaitan akhar ila ghairihi. Ya, ini ada juga model yang kedua. Tadi model yang pertama. Model yang kedua, syaitan itu kan banyak model. Berarti yang mengajak kita untuk berbuat kejahatan itu bukan satu dua syaitan, tidak, tapi banyak syaitan. Satu syaitan mengajak kita berbuat kejahatan, satu syaitan lagi mengatakan kejahatan itu yang kamu lakukan. Syaitan satu lagi tidak, kejahatan ini kamu lakukan. Ya, maka dia itu sudah bimbang dia. Di kejahatan saja dia bimbang. Kejahatan mana yang saya lakukan? Kejahatan ini atau kejahatan itu? Rupanya pembisiknya itu banyak, ya. Bukan satu pembisik. Maka kenapa kita disuruh selalu itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, supaya pembisik tidak ada. Walaupun pembisik itu terus membisikkan, tetapi kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, kita tidak dapat dosa. Kenapa? Karena masih pada level yang pertama. Syaitan itu cuma membisikkan saja. Kemudian ketika level kedua juga, kita tidak dapat dosa atau pahala. Kenapa? Karena kita respon. Jadi syaitan itu mengajak kamu buat maksiat ini saja. Akhirnya kita respon, iya juga. Kalimat iya juga ini itu sudah masuk ke dalam tugas hati yang kedua. Walaupun masuk tugas hati yang kedua, kita tidak diberikan pahala dan tidak diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hebatnya setan itu apa? Dia cuma mengajak saja. Yang merespon itu adalah manusia itu sendiri. Dia mengajak kepada kejahatan, yang merespon manusia itu sendiri. Makanya ketika berada di dalam neraka, ada sekelompok manusia, dia menghujat setan. Dia ingin setan itu diberikan hukumnya double, 2 kali lipat. Sehingga dia mengatakan wal anhum la'nan kabira. Laknatlah mereka dengan laknat yang besar ya Allah. Kata setan apa? Kamu kenapa seperti itu? Ya karena gara-gara kamu saya masuk ke dalam neraka. Dijawab oleh setan, fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan caci maki saya, caci maki dirimu sendiri. Maka setan mengatakan illa an da'autukum fastajabtum li. Kan saya cuma mengajak saja. Ada enggak saya paksa kalian? Tidak ada. Saya mengajak saja. Ini namanya hadithun nafsi. Ya, ini pembahasan kita pertemuan yang lalu. Artinya apa? Bisikan-bisikan kepada jiwa untuk berbuat kejahatan atau bisikan jiwa untuk berbuat kebaikan. Ya, sudah. Ini berarti ada 2 syaitan tadi. Kemudian ada juga wa in jadzabahu malikun ila khairin jadzabahu akhar ila khairihi. Ya. Kadang-kadang nanti kita dibisikkan kebaikan oleh satu malaikat. Kata malaikat apa? Berbuat baiklah kamu. Salatlah kamu, berbuat inilah kamu. Kata malaikat satu lagi, bersedekahlah kamu, buat inilah kamu, buat itu. Akhirnya enggak tahu, kita sudah bimbang. Ini kebaikan mana yang akan saya lakukan? Jadi makanya semuanya itu tergantung pada hati manusia, pada hati manusia. Jadi artinya apa? Manusia itu dia mau berbuat baik atau mau berbuat jahat, itu tergantung kepada hati manusia itu sendiri. Maka i'tiqad namanya. Ini sudah level yang ketiga. I'tiqadun nafsi. Jiwa itu dia yakin betul dengan apa yang dia dengar tadi. Kalau yang dia dengar kejahatan, dia yakin betul dengan kejahatan yang akan dilakukan itu, maka akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat menyuruh kepada kebaikan, bukan menyuruh, mengajak, ya, mengajak. Buat ini, buat itu, dia bisikkan saja, hadithun nafsi namanya. Maka kalau kita tengah malam itu ada bisikan-bisikan, ini bangun tengah malam, itu berarti malaikat menyuruh kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Itu tergantung kita respon atau tidak respon. Ada juga tidak direspon, Pak, tidak direspon apa-apa.
Tapi kalau pada jiwa Rasulullah itu syaitan pun ada, yang jenis qarin, malaikat pun ada. Maka syaitan menyuruh kepada kebaikan juga, kata Rasulullah. Dia sudah berubah, dia menyuruh saya untuk berbuat kebaikan. Malaikat juga untuk berbuat kebaikan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Fataratan yakunu mutanazi'an baina malakaini. Ya. Kadang-kadang apa? Dua malaikat itu berbeda. Berbeda yang seperti tadi. Satu menyuruh begini, satu menyuruh begitu. Sehingga kita bimbang. Bahkan gara-gara bimbang itu datang setan lagi, lebih baik enggak usah saja, enggak usah buat saja. Ya. Maka kita tidak perlu heran ketika di dalam jiwa kita ingin membantu si fulan, membantu si fulan. Dalam jiwa juga terdapat apa? Ingin bersedekah dan salat dan lain sebagainya. Tetapi gara-gara kita bimbang, maka datang lagi syaitan, Pak. Beda puput mentong, ya. Susah mentong, dah pun puputnya. Untuk apa buat ini, untuk apa buat itu, habis waktu saja. Iya juga ya, katanya. Akhirnya dia tidak pernah melakukannya lagi. Tidak pernah bantu orang lain, kemudian tidak pernah beribadah dan lain sebagainya. Fuataratan baina syaitaini, syaitayaini. Ya, ini lebih parah lagi. Kadang-kadang bertentangan di antara dua syaitan. Syaitan satu mengatakan buat kejahatan ini. Syaitan satu mengatakan buat kejahatan ini. Tidak tahu dia kejahatan mana akan dia buat. Ya, akhirnya dia bimbang. Kenapa? Ada dua bisikan syaitan yang berbeda. Maka tidak perlu heran kita kalau jiwa kita, kenapa begini, kenapa begitu? Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Itu disuruh ulang-ulang. Baik itu ketika kita sujud atau kita berdoa. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah hatiku, ya Allah. Ya. Ala dinik. Kalau penggunaan kalimat ala dinik itu artinya apa? Pada kebaikan-kebaikan saja. Ketika saya berniat berbuat kebaikan, tetapkan hati saya untuk terus berbuat kebaikan, ya Allah. Wa ta'atika. Dan juga tetapkan hati saya untuk terus taat kepada Engkau, ya Allah. Ya. Jadi baik itu enggak goyang, Pak, goyang. Jadi artinya ini kan doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita berdoa ini, kesempatan syaitan untuk berbisik itu tidak ada lagi. Jadi yang ingin kita bahas ini apa artinya? Artinya hati itu kadang-kadang bisa berubah-ubah. Maka tidak perlu tidak perlu heran, ya, tidak perlu heran. Kalau ada orang ahli ibadah sekarang sedang begini, tiba-tiba 1 menit kemudian sudah lain lagi dia. Ada orang berbuat kejahatan, tiba-tiba dalam 1 menit atau berapa menit kemudian sudah berubah dia. Maka kita tidak boleh menghukum orang lain melihat dari segi fisiknya saja. Kita lihat seorang itu, mana kemah harungnya, maksiat saja ada mengapa? Tidak bisa. Bisa saja dalam hitungan dia bisa berubah. Seorang bisa berubah. Tidak bisa kita menghukum seorang itu ketika kita melihat dia seorang ahli ibadah dan kita mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Bisa saja berubah, ya. Hatinya bisa berubah dalam hitungan detik. Ya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga dari bisikan-bisikan yang tidak benar. Jadi doanya bagaimana? Ya itulah seperti tadi. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya. Allahumma tsabbit ya muqallibal qulub, ya wahai yang membolak-balik hati, membolak-balik hati. Makanya kenapa dinisbahkan kepada Allah membolak-balik hati? Karena ini kan artinya yang menyuruh ini kan malaikat, ini malaikat juga dan iblis, Pak. Yang menciptakan malaikat, yang menciptakan iblis itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada iblis dan juga malaikat untuk membisik-bisikkan sesuatu ke telinga manusia. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat kenapa hati bisa berubah. Kenapa kadang-kadang hati itu jahat selalu, kadang-kadang baik selalu, kadang-kadang dia berbuat baik dan berbuat jahat. Maka hati itu ada 3 model. Ini ada 3 model. Kalau yang kita bicarakan pertemuan yang lalu 4 itu pekerjaan hati. Pekerjaan yang pertama dia tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Pekerjaan kedua juga tidak ada. Pekerjaan ketiga ini baru dapat pahala atau dosa. Yang keempat ini dapat pahala atau dosa. Tapi ini kita melihat hati itu dibagi kepada 3. Nanti kan kita lihat kita termasuk hati yang mana ini. Kenapa susah sekali beribadah? Kenapa susah ini? Kita akan lihat masuk dalam mana itu. Yang pertama, qalbun ummara bittaqwa. Ini hati itu dibagi 3. Yang pertama, hati itu yang selalu di dalam hati itu selalu ada takwa selalu. Ya. Berbuat kebaikan selalu. Kenapa bisa ada itu? Yang datanya umat ropokan lun hananya. Pokanlah mati lun maksiat tapi baru bangun tidur maksiat. Ini maksiat, itu maksiat. Ada apa sebenarnya? Ini ada apa sebenarnya dengan orang yang pertama ini?
Ketika bangun tidur takwa saja, takwa saja, takwa saja, takwa sajalah hatinya. Ya. Ini orang seperti ini, kenapa bisa demikian? Kemana saja dia pergi, ini tidak bisa hilang nih Pak, selalu takwa, takwa saja. Ketika dia pergi berjalan itu, lihat masjid, teringat ibadah dia. Ibadah, saya mau ibadah dulu. Teringat ini, pokoknya yang baik-baik saja, yang positif saja teringat. Orang seperti ini, wazaka birriyadah. Karena apa? Dia itu sudah membersihkan hatinya dari dulu itu dengan latihan-latihan. Maka kalau kita ingin seperti ini, tipe yang pertama, itu tidak ada lain kecuali dengan latihan. Selalu kita berpikir positif sama orang lain. Ketika melihat orang lain berpikir positif, tidak boleh pikir negatif saja dulu. Ketika lihat orang lain, tidak boleh dengki sama orang lain. Makanya untuk membersihkan ini, bersihkanlah penyakit hati dulu. Ya. Penyakit hati yang dah angka ke dengki ke gap. Dengki ke gap. Ada juga kalau dalam tafsir Al-Baydawi, su'ul khuluq, beruakai. Yang beruakai penyakit hati mai. Beruakai itu tidak bisa dirubah kecuali kita sendiri yang berniat untuk merubahnya. Kalau tidak bisa. Dari ubah beruakai terus duha beruakai juga. Makanya untuk merubah ini semua itu perlu wazaka birriyadah. Membersihkannya dengan latihan terus. Kita kalau seandainya halaman rumah atau lampu, kita punya kebun ya. Kebun itu tidak teratur. Hari ini kita bersihkan sedikit, besok bersihkan sedikit, besok bersihkan sedikit. Akhirnya selama 1 bulan kita bersihkan, sudah teratur kembali kebunnya. Kaya-kaya yang kita pindah ke dia. Tapi kalau kita tidak membersihkannya, tidak mengaturnya, seperti itu terus. Maka makin lama lagi utun jiwa begitu juga. Maka jiwa di sini wazaka birriyadah. Jadi dia itu membersihkannya dengan latihan-latihan. Latihan bagaimana? Artinya dengan continue ya, kebiasaan. Hari ini latihan, besok latihan, besok tidak ada dengki sama orang lain, tidak ada ini, tidak ada itu. Selalu positive thinking ya kepada orang lain. Ketika melihat diberikan musibah oleh Allah, selalu positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan penyakit, hanam pepek ya. Biasanya orang diberikan penyakit, pepek ya. Maka kelun sampai Allah nak perkenang penyakit. Kenapa selalu saya engkau kenakan penyakit? Barasa ka sakit, jino ka sakit lam. Nyanya ka tutah ya. Nya ka penyakit hati ya. Itu kalau seperti itu sudah penyakit hati. Makanya di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami, pekerjaan hati di situ judulnya. Pada suatu hari kaum Hawariyun bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, ya ruh Allah. Mereka manggil Nabi Isa dengan ruh Allah. Ma huwa ridha? Ridha itu apa? Kami ingin tahu hati ini ridha atau tidak ridha. Ya, nih, Pak. Jadi Nabi Isa mengatakan begini, kalian selalu tersenyum ketika diberikan musibah dan selalu tersenyum ketika diberikan nikmat. Diberikan nikmat dengan diberikan musibah, senyumannya sama. Ya, sama senyumannya. Katanya hana kan? Menyukai senyum lain, nya sangkam demi gaji lebelah ya. Lain senyumannya mah. Senyuman kalau elok kalau barlom, nya bang kai tepi sertifikasi sangat. Senyuman kalau elok, nyo sangka ka menang tender sangat bang. Waktu kamu keluar muka, hana lain nyo kata lu tender ya. Ya, hanam demi hai tepi peng lam nyo. Hai tepi gaji lam nya bang. Artinya orang lain bisa membaca bang. Makanya Nabi Isa alaihissalam memberikan sebuah kepada sahabatnya, kalau kamu ingin tahu ridha itu, senyuman kamu sama, kata Rasulullah. Nabi Isa alaihissalam. Ketika ditimpa musibah, senyumannya sama seperti ketika engkau diberikan rahmat. Ya, artinya apa? Dia bisa menerima dengan lapang dada. Ini artinya apa? Membersihkan hati dengan perlahan-lahan, dengan membutuhkan kepada riyadah. Riyadah itu latihan-latihan. Kalau tidak bisa, maka tidak bisa menghilangkan dengki dalam waktu sekejap, tidak bisa. Maka dengan latihan, hari ini tidak boleh dengki pada orang lain, sudah satu. Besok begitu juga, besok begitu juga. Kalau orang sudah membiasakan seperti ini, maka jiwa dia itu jiwa ummara bit taqwa, selalu yang positif saja di hati dia. Sama seperti orang ini kan, di kepala dia kalau yang positif selalu, ketika dia membiasakan diri untuk positif, maka selalu yang dilihat selalu positif ya. Jadi negatif tapi ini seperti yang kita ceritakan ini kalau pikiran negatif. Ketika hari Jumat, orang kan semua sudah azan, mau baik itu azan pertama atau kedua, semua sudah pergi ke masjid. Tiba-tiba ada tengku imum, ya imum cik telat kecil kejap ya. Mungkin nak urusan, wakan tu telat atau bagaimana. Kagejak dengan sorban, ke pakai sorban, semuanya sudah lengkap dia pakai semuanya. Dia mau berangkat ke masjid. Masjid itu di sampingnya ada sungai kecil itu.
Tiba-tiba ada orang tenggelam di situ. Ya, naurengop. Tengku Imam dulung-dulung fi'at, Pak. Itu sudah mulai apa namanya? Khutbah Jumat sudah mulai, Pak. Sudah hampir mulai khutbah Jumat. Tengku ini lari, Pak. Apakah tengku ini mengatakan pre-fi'at, Pak? Habis Jumat belum balik rumah, Pak. Belum. Ya, kak kemah orangnya, Pak. Jadi artinya apa? Tengku Imam itu langsung dia buka jubahnya, bajunya semuanya dengan celana puntung, celana pendek. Dia langsung lompat ke situ dan dia tolong orang itu. Ketika dia masuk ke situ, dilihat oleh orang kampung yang terlajik. Bibi Tengku Imam sedang Jumat karak mulai kayak menokrung dalam dua-dua ini. Hana malih, hana tapi hanya ijib ku contoh ke gong. Ini namanya apa? Pikiran negatif ini, Pak. Sehingga dia ceritakan sama orang lain. Hai ini tepat hal Tengku Imam mudanya. Khutbah mau dimulai tapi beliau masih mandi di kali, Pak, di sungai. Ya, bibi Tengku Imamnya akhirnya menyebar semua berita ini ke seluruh kampung. Ini gara-gara apa? Negatif ya, Pak. Kita selalu berpikir negatif sama orang lain. Kita kan tidak tahu orang itu kalau tidak ditolong ngok urungnya, Pak. Ya, kan kita tidak tahu. Kita yang mau tahunya apa hasil akhirnya saja kita tahu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini seperti kalau ada seorang keluar dari apa? Dari bar, Pak. Kita langsung berpikiran negatif. Nyo belum khamar pastinya. Ini pasti beli khamar. Ada seorang suami istri. Jadi ini ada kisah beliau itu diabadikan di dalam kisah-kisah sufi. Jadi suaminya mengatakan apa? Saya akan terus berbuat kebaikan dalam hidupku. Ditanya sama istrinya, bagaimana kebaikanmu? Saya tidak mau ada orang yang minum khamar hari ini. Saya tidak mau ada orang yang berzina hari ini. Ditanya istrinya, bagaimana caranya? Akan saya beli khamar hari ini, malam ini. Ketika saya beli, saya hancurkan khamar itu dan orang lain tidak bisa membeli khamar itu. Saya sudah menyelamatkan penduduk kampung satu malam tidak minum khamar. Kata istrinya, nanti kamu dipikiran macam-macam oleh masyarakat. Biarin saja, bah gede. Yang penting Allah hana pikir macam-macam gelut. Ya, Pak. Kemudian setelah itu hari pertama, dia beli semua bir itu. Dia beli semua bir. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Dilihat oleh masyarakat. Bibi Tengkunya kamu lihat jeb-jebnya, khamarnya. Rupanya sampai ke rumah diambil bir itu, dihancurkan, dimasukkan ke dalam WC. Dan dia mengatakan kepada istrinya, hari ini saya sudah berhasil menyelamatkan penduduk kampung dari tidak minum khamar untuk satu malam ini. Besoknya dia pergi ke tempat pelacuran. Saya tidak mau hari ini ada orang berzina, katanya. Ketika sampai ke tempat pelacuran, ditanya, kamu berapa dapat hari ini? Sekian, dikasih duit semua. Sekarang pulang semua. Akhirnya dia melapor kepada istrinya. Apa kata dia kepada istrinya? Saya sudah berhasil menyelamatkan penduduk kampung, malam ini tidak ada yang berzina. Tanya istrinya, kenapa? Semua sudah saya bayar dan sudah saya suruh pulang semuanya. Besok begitu juga. Akhirnya dilihat oleh penduduk kampung. Tengkunya kalau indah lagi. Yang pertama kayak berzina, padahal tidak berzina dia. Yang pertama sudah berzina, yang kedua dia sudah minum khamar. Akhirnya dia meninggal dunia. Dia cita-cita dia satu, Pak. Ya. Kata dia kepada istrinya, ini ada dalam kisah tasawuf ini. Dia ngomong sama istrinya, saya mau dimandikan oleh malaikat para malaikat dan disalatkan oleh seorang raja yang adil. Ya, saya akan mau disalatkan oleh raja yang adil. Istrinya mengatakan, bagaimana mungkin kau bisa disalatkan oleh raja yang adil? Kalau seandainya masyarakat melihat engkau seperti itu. Saya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, di tengah lorong, dilihat oleh masyarakat, itipak oleh masyarakat. Masyarakat mengatakan apa? Seorang penzina sudah meninggal dunia, padahal dia tidak berzina. Seorang pemabuk sudah meninggal dunia. Akhirnya seorang raja, dia itu ingin melihat bagaimana keadaan masyarakatnya. Makanya dia memakai baju biasa, Pak, tidak pakai baju kerajaan. Dia pergi dengan beberapa orang itu untuk melihat bagaimana keadaan masyarakatnya. Ketika dia lihat, dia melihat ada mayat tergeletak di situ, Pak. Dia menyuruh penduduk kampung, kenapa kalian biarkan mayat seperti itu? Apa kata penduduk kampung? Dia penzina, wahai raja. Dia peminum khamar, wahai raja. Raja mengatakan, walaupun dia peminum khamar, dia kan punya istri juga. Dia kan manusia juga. Saya mohon kepada kalian, coba bawa saja ke rumahnya saja, angkat saja. Akhirnya apa? Dengan sangat terpaksa mereka angkat mayat tadi pergi ke rumahnya. Ketika sampai di rumah diletakkan begitu saja. Kemudian apa? Apa kata raja? Wahai, ini dia ngomong sama istrinya, Pak, istri yang meninggal tadi. Suamimu meninggal, kata masyarakat, dalam keadaan berzina dan minum khamar. Istrinya tersenyum, Pak. Raja bertanya, kenapa kamu tersenyum? Suamimu sudah ditendang-tendang di tengah-tengah lorong itu. Suamimu sudah dituduh berzina. Suamimu dituduh minum khamar. Apa kata istrinya? Alhamdulillah, kata dia.
doa suami saya sudah terkabul. Ya, doa suami saya sudah terkabul. Arti terkabul apa? Dia mau dimandikan oleh seorang raja. Akhirnya raja ini mengakui kalau dia adalah raja. Dia ingin dimandikan oleh seorang raja dan para malaikat dan disalahkan oleh para malaikat. Ditanya, ada apa dengan suamimu? Suami saya tidak berzina. Suami saya tidak minum khamar. Akhirnya diceritakan semua oleh istrinya. Ini kembali kepada tadi. Artinya kita negatif, pikiran negatif sama orang lain. Kalau terus melatih negatif, makanya kita itu dalam hati kita tidak pernah ada ketakwaan kepada Allah. Tidak pernah hati kita itu cenderung kepada berbuat kepada kebaikan. Maka latihlah hati ini untuk terus meninggalkan maksiat, Kalau kita latih hati ini demikian, maka kita akan dapat tipe hati yang pertama. Qalbun ummara bittaqwa. Hati yang selalu cenderung kepada kebaikan dan hal-hal yang positif. Ya. Hanya demikian negatif. Kemana dia pergi yang positif, kemana pergi selalu positif. Hal yang demikian ini, ya. Fayasriba wa tahura an khaba'ith al akhlaq. Maka oleh karena itu, karena dia sering melatih, akhlak yang jelek itu akan hilang. Karena akhlak yang jelek itu akan hilang, maka akan menyusahkan syaitan untuk membisikkan macam-macam sama dia. Syaitan susah rupanya. Kenapa susah? Di dalam hati dia sudah ada kebaikan. Ketika dia syaitan akan masuk susah. Ya, ini seperti kita punya pendirian di kepala. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Orang lain tidak bisa merubah lagi, karena kita sudah yakin 1 tambah 1 itu adalah 2. Kita yakin hati kita, kebaikan itu ini. Dengan apa? Birriyadah. Riyadah itu dengan selalu membiasakan diri pada kebaikan. Ketika membiasakan diri pada kebaikan, bisikan-bisikan jahat itu tidak masuk lagi kepala kita. Ya. Maka hati ini ummara bittaqwa, selalu penuh dengan takwa, kebaikan positif saja. Ipengeligau terlalu dia positif. Ipengeligau banyak selalu berpikiran positif. Oh mungkin telat geju, oh mungkin bina. Ini hati yang pertama. Makanya orang seperti ini ma'muran bil munjiat. Dia itu akan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam hati dia minasyukri, itu ada sifat syukur dalam hati dia. Kenapa? Karena dia sudah membiasakan diri untuk berbuat baik. Maka jangan pernah harap seorang itu di dalam hati dia bisa ada syukur, sabar dan lain sebagainya. Kalau masih ada dengki dalam hati dia, masih ada penyakit dalam hati dia. Wasabri. Jadi sifat sabar itu ada pada diri dia. Kenapa? Karena dia membiasakan diri untuk berbuat baik, Wal khauf itu ada sama dia. Takut dia sama Allah itu ada. Artinya apa? Dia tidak takut kepada manusia, tapi lebih takut kepada yang menciptakan manusia itu sendiri. Ya, 2. 3. Yang keempat, warraja. Raja itu apa? Dia selalu mengharap kepada Allah. Sifat tawakal itu akan muncul. Ya. Maka kalau kita ini pergi banjaran untuk muncul sifat tawakal kepada Allah. Selalu ketika ada masalah, selalu gedenya menghadap manusia selalu. Bagaimana caranya? Makanya seperti tadi. Jadilah hati yang hati pertama. Bagaimana cara jadi hati yang pertama? Bersihkan dulu hati, Hari ini bersihkan sekian persen, besok bersihkan sekian persen. Nanti setelah bersih semuanya, ibadah kita enak sekali ibadah. Dah baca Al-Quran, mangat baca Al-Quran, kita nikmati itu, sebuah kelezatan. Kita ibadah sebuah kelezatan, kenikmatan. Bahkan ketika kita ingin berbuat maksiat, kita haid dan kalali mathir. Ya. Kenapa? Karena hati sudah terbiasa dengan berbuat baik. Kemudian wal faqru wazuhud wal mahabbah. Ini semua sifat-sifat yang akan muncul ketika seorang membersihkan hatinya. Wal faqru itu apa? Dia masih merasa fakir dengan ibadah. Dia masih kurang terhadap hal-hal kebaikan. Maka dia akan terus buat kebaikan, hari ini buat kebaikan. Jadi masalah kebaikan itu bukan masalah banyaknya, tidak, tetapi apa? Nilainya. Ada orang kebaikan sedikit tapi nilainya banyak sekali. Ada orang kebaikan banyak tapi tidak punya nilai apa-apa. Bagaimana tidak punya nilai apa-apa? Dia bantu orang lain 1 miliar, dibantu anak yatim. Nyon yatim bantu 1 miliar. Tetapi bantuan dia itu membuat orang itu sakit hati. Yang menyuhana lo bantu orang kah nabi no. Ya mahana dia itu pula mana menyuhana lo bantu. Makanya ada 2 syarat ketika bersedekah itu. Jangan pernah adza itu menyakiti orang lain. Kalau sempat menyakiti orang lain, pahala kita sebesar apapun yang kita lakukan, itu tidak ada nilainya lagi. Sebesar apapun bantuan yang kita lakukan, nyo hana lo bantu masjidnya, hana lo bantu WC, hana urung jauh WC, hana lo bantu tempat jauh tu, nya katutah.
Ini artinya apa? Kebaikan dia itu sudah hilang semuanya. Nggak ada lagi kebaikan-kebaikan dia. Kemudian wal mahabbah, wal ridha, wasyauq, wa tawakkal, wa tafakkur, banyak sekali ini. Wal muhasabah. Semua itu akan muncul dari hati dia. Gara-gara apa? Dia bersihkan sedikit ya. Seperti seorang bersihkan apa yang kebun terima. Hari ini dibersihkan sedikit. Hasilnya kan banyak. Makin indah, makin teratur dan lain sebagainya. Kenapa? Akibat dia itu setiap hari dia berusaha untuk pindahkan kayu, dia pindahkan ini, dia koh nalung, dia kohnyo, dia kelih je, dia berikan pupuk dan lain sebagainya. Hati begitu juga. Kenapa jiwa kita, kenapa tubuh kita selalu kita berikan makanan? Kita berikan makanan yang enak-enak. Yang menyo sedang tadu, jino makanan apa jino? Pajo apa jino? Di restoran mana makan sekarang? Kita cari makanan di restoran mana untuk apa? Untuk mengenyangkan perut saja, Pak. Dan lezat itu kan cuma di sini saja, Pak. Artinya apa? Kita apapun kita lakukan untuk tubuh ini, Pak. Apa saja di restoran ini, tidur di tempat yang nyenyak katanya, Pak. Tapi kita tidak kurang sekali memperhatikan jiwa ini, Pak. Jiwa ini kan ingin ketenangan jiwa juga. Jiwa ini kan ingin makanan juga. Dia mau makanan juga, bukan tidak mau makanan. Bukan tubuh ini saja memberikan makanan. Dan bahkan kita rugi, Pak. Kenapa rugi? Kita memberikan makanan kepada tubuh ini yang hidup cuma berapa tahun saja. Kita berikan makanan setiap hari, makanan enak-enak kita berikan kepada dia. Yang mana tubuh ini cuma hidup paling enggak 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sedangkan roh kita ini, dia hidup selama-lamanya. Kenapa tidak kita berikan makanan kepada dia? Yang kita berikan makanan kepada yang hidup sebentar saja cuma. Setelah itu, nyopaya pun najihan. Buh apa nadi ni, buh yang je supaya berkilat ke jaro apa glowing ni. Nyo berkilat ke nyo berkilat muka. Hati hendak berkilat ni, hati mekro tapi mai. Wate kalian tu hati mekro tapi mai. Kenapa tak pernah diberikan makanan sama dia? Selalu muka itu mahal-mahal lemai. Untuk pembersih muka saja ratusan ribu, bahkan 6 jutaan dalam muka. Untuk jaro binaji, untuk aki binaji, untuk nyo mata macam-macam. Pakai bule-bule lemah memang. Macam-macam. Artinya apa? Untuk kebutuhan jiwa dia. Tetapi ketika meninggal dunia, coba ibu-ibu lihat, bapak lihat. Ketika seorang meninggal dunia, 1 jam dia baru meninggal, dia kalai kulit. 2 jam meninggal dunianya sudah mulai hitam-hitam lagi. Selanjutnya kamu mulai be. Padahal tadi dia bersihkan ini dia hampir setiap hari. Dia bersihkan ini hampir setiap hari. Apa namanya kita dekatkan napas kita kamu be, mayatnya kamu be. Itu apa namanya? Kalau dalam pandangan Imam Ghazali itu kita cuma memperhatikan sesuatu hal yang hancur. Tetapi roh kita tidak pernah kita inikan. Roh itu ingin dia selalu bermunajat kepada Allah. Roh itu ingin selalu dekat dengan Allah. Roh itu ingin selalu berzikir kepada Allah. Sebagaimana malaikat berzikir, binatang berzikir dan lain sebagainya. Tapi tubuhnya yang larang. Tubuh ini selalu melarang dia. Apa kata tubuh ini? Anak hek tak lun. Padahal anak hek tubuhnya. Yang kerjakan cuma roh dia. Yang kerja cuma roh dia. Cuma gara-gara diberikan motivasi oleh tubuh. Baik nejak hek lun, sakit lun dek. Nyajak ke dia uro, sakit lun dek, ulai lun sakit. Akhirnya dia mempertimbangkan tubuh dia daripada roh dia. Ketika tubuh dia ingin ke masjid, roh ingin ke masjid. Jadi roh mengatakan, lun menjak petenang roh le, semayang le, pegah li tubuh, hai baik debit, suum sakit ulai lun ni mak. Baik debit, nyo selap hana sakit aki lun ni mak. Akhirnya karena pertimbangan itu roh nak jadi pergi kah kelah. Karena roh kan lelaki lagi kan. Akhirnya kita sekarang sudah banyak mempertimbangkan tubuh ini. Ya puji ibu tubuh katuha tak pemuda law katuha tak pemuda law wate meninggal hanam tuha muda le habis hejune. Ya. Tapi roh itu tidak pernah tua dan tidak pernah hancur. Roh itu selalu abadi. Ini yang pertama ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil nanti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka kalau kita ingin dipanggil oleh Allah dan menjadi jiwa yang tenang, bagaimananya jiwanya tenang. Biasakanlah diri itu untuk berbuat kebaikan. Itu membutuhkan kepada riyadhah. Riyadhah itu latihan-latihan dan bersihkanlah. Kalau orangnya katanya nak dengki ke kau, baik dengki ke kau orangnya gimana cara le? Menyo hanjir aja tak hendaknya menyo hanjir pun aja onyo ro tak ke kau baik ke kau orangnya onyo katanya galak apa macam-macam ke kau pak kalang-kalang kau pak minta-minta air kau baik minta air kau orangnya memang berat sekali pak. Besok biasakan lagi ini kalau mau jadi tipu yang pertama. Kalau enggak ada cara. Makanya ketika dipanggil roh itu ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang jiwa ini? Karena sebelumnya di dunia dia sudah dekat dengan Allah. Tapi ada juga jiwa yang enggak tenang, Pak. Jiwa enggak tenang. Kenapa tidak tenang jiwa itu? Karena selama dia di dunia, dia cuma menenangkan tubuhnya saja. Enak tidur di spring bed harga sekian ratus juta.
enak fasilitas ini, fasilitas. Yang enak siapa? Itu tubuh ini yang enak. Tapi jiwa tidak pernah tenang. Kenapa? Dia itu bukan itu yang dicari oleh jiwa ini. Dia ingin dekat dengan Allah. Dia ingin membaca Al-Quran. Dia ingin tahajud. Dia ingin berdoa dan dia ingin macam-macam lah. Pokoknya membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka coba pergi ke tempat-tempat hiburan, Pak. Ketika tempat hiburan yang berdakdu hati, Pak. Di pengali hati nyo kan tempat lo nyo, kan tempat lo nyo pengali hati, Pak. Coba pergi, Pak. Walaupun kita ini menolak apa yang dalam hati, Pak. Alah, hai fikir lo. Yang penting senang jiwa lo dah pengali, Pak. Senang tubuh lo dah penting, Pak. Coba pergi ke tempat maksiat. Hati itu pasti mendakdu, Pak. Hati menolak. Ini bukan tempat saya. Tetapi karena sudah biasakan terus, akhirnya hati ini kakelah. Hana ketuh dula alih, Pak. Maka ketika dia meninggal dunia, nyan katutah hati, Pak. Katutah hati. Lo nudip dalam maksiat. Saya hidup dalam maksiat. Ini bagaimana ini? Katutah. Nyo gara-gara tumbuh, gara-gara drone nyo. Selalu minta ini, selalu minta itu. Nyan, Pak. Tubuh kan selalu minta ganto baju baru, nyo tubuhnya, Pak. Ganto jam baru, ganto perhiasan baru. Hati tak pernah minta. Hati cuma minta dekat saja dengan Allah. Itu saja dia minta. Tapi tubuh ini permintaannya banyak sekali, Pak. Letak gila ke, Pak. Ketika lihat cek rumah, kapadai bandua bulung cek rumah. Tak hana apa yang ganto, hana nyaman juga. Ganto lam. Oh nyo hana je, ganto lam. Semua kita penuhi, Pak. Kenapa permintaan hati tidak pernah kita penuhi, Pak? Ya. Kemudian maka Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ini di dalam surah Ar-Ra'd. Untuk bisa seperti itu, teruslah berzikir kepada Allah, teruslah berzikir, biasakan diri untuk terus berzikir. Jadi ini membutuhkan kepada latihan-latihan. Ya, sudah. Sekarang yang kedua. Al-qalbu al-makhdhulu al-mashhunu bil hawa. Ada hati itu dalam ini dia selalu negatif saja. Keluar rumah selalu negatif, selalu maksiat. Dalam hati dia maksiat selalu. Kalian gopnya hanya saja kalian gop, Pak. Ketika lihat orang lain nah saja, Pak. Nyan banyak ban karungan lintung, urusan kanyan, Pak. Artinya apa? Lihat orang lain karena saja komentar, lihat orang lain karena saja komentar, Pak. Nyan. Ini kelompok ini itu hatinya selalu menyuruh kepada kejahatan-kejahatan, selalu kejahatan, Nyan, Pak. Selalu marah selalu dia. Pembawaannya selalu marah. Ya. Tidak ada kebaikan-kebaikan sama dia ini, Pak. Ini kelompok ini al-maftuhu fihi abwaba syayatin. Ya, Pak. Kalau dia sudah seperti itu, membuka pintu-pintu setan untuk bisa masuk, maka baik dapatlah setan, Pak. Jangan pernah salahkan setan ketika menggoda manusia. Itu gara-gara apa? Hati kita terbuka untuk setan. Maka ketika seorang dengki sama orang lain, itu adalah pintu untuk bisa setan untuk bisa masuk dan menggoda manusia. Tapi coba hati kita get akai, Pak. Kita get akai, baik dengki ke kau. Itu pintunya tertutup, Pak. Tertutup sama sekali untuk setan. Bahkan dia tidak bisa masuk, tidak bisa menggoda, tidak bisa membisikkan macam-macam. Makanya orang-orang yang ini hantar berpikir negatif ke kau. Kenapa? Setan tidak berani bisik macam-macam, Pak. Kita sudah punya pertahanan dalam jiwa kita, Pak. Apa yang masuk membal keluar semua. Lagi kita na laptop, kan? Na laptop. Pertama flash disk kau. Setiap masuk ditolak flash disk itu, tidak bisa, ada virus, otomatis ditolak. Kenapa? Di dalam laptop itu sudah lengkap semuanya antivirus, Pak. Makanya ketika masuk itu nggak bisa diterima. Tapi kalau ada sebuah laptop yang antivirus tidak ada, semua tidak ada, ketika dimasukkan, yang itu masuk semua, virus masuk semua. Tinggal kita mau flash lain, virus lagi masuk semua. Akhirnya perlah laptop hanya pakai LE. Gara-gara virusnya, data katanya habis mendum. Gara-gara yang punonyo dengki ke kau, mandum apa ibadah katanya. Gara-gara katanya ria, ujub dan lain sebagainya bisa membakar semua amal ibadah kita. Kakar gua. Maka itu kan seperti virus. Maka pegadahlah ini, bagaimana cara pegadahnya? Bagaimana cara menghilangkannya? Itu tidak ada cara lain. Berikanlah pendidikan untuk hati. Seperti seorang bagaimana cara menghilangkannya kulit hana pergi ke untuk urung pegilih-pegilih maknya salon ya, jauh salon gede ya. Oh bagaimana cara untuknya gimana? Oh jak gede baknya, jak gede. Begitu juga hati. Hati enggak macam-macam dia minta. Enggak mahal-mahal dia minta. Dia ingin dekat saja dengan Allah, itu saja dia. Dia ingin bangun tengah malam. Dia ingin baca Al-Qur'an. Dia ingin berbuat kebaikan. Dia ingin bersedekah, itu saja, lain tidak ada dia minta. Enggak pernah minta macam-macam. Sedekah itu kan enggak tergantung kepada banyak atau tidak. Tetapi tubuh ini mintanya macam-macam, jutaan, ratusan juta dia minta. Ya. Seperti kita bahas kemarin itu. Itangnya ni laki tertuh 50 juta laki, Pak. Li tubuhnya. Waktu tatanya bahkan tubuh gengsi kalau engkau masak kau itangnya yum mahai, masak lu itangnya yum 1 juta ya namanya. Itu permintaan tubuh semuanya, Pak. Bukan permintaan hati, Pak. Hatinya kan menolak. Dalam hati abih peng-pengnya. Ibu kali tubuh, hai pu protes-protes.
nyoka untuknya sebagai penajihan untuk mengangkat harga diri loan ibarat ya. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Maka orang yang tipe kedua ini wal masdud anhu abwabal malaikah. Bisikan malaikat enggak bisa masuk lagi. Ya, maka hati-hati, Pak. Kalau tadi bisikan setan enggak bisa masuk lagi karena kebaikan sudah ada dalam hati, Pak. Kalau ini bisikan malaikat tidak bisa lagi, kenapa? Kejahatan sudah ada dalam hati. Maka enggak hana perleje hurungnya. Kebaikan-kebaikan bisikan-bisikan, mari kita ibadah, mari salat, mari ini nyan hana. Belum ketanya tayu temayang, yang mentah-mentah dia tolak. Bisikan malaikat saja tidak bisa masuk, apalagi bisikan kita. Nauru pegang mati, dia pegang, hai jak temayang, jak juga deh. Ya. Maknanya apa? Bisikan malaikat sudah tertutup, malaikat saja tertutup, apalagi ya, manusia. Yang dah jak tak dakwah je. Tetapi Allah menyuruh kita memang untuk terus mendakwahi. Kemungkinan besar dia itu sudah membersihkan hatinya dan dia bisa masuk kebaikan tadi. Mudah-mudahan bisa masuk kebaikan tadi. Ini orang tipe yang kedua. Makanya kenapa tadi setan bisa masuk? Fayaqwa sultanus syaitan littisa'i makanahu. Kekuasaan setan makin kuat. Kenapa? Dia sudah luas tempat tinggal dia di dalam tubuh ini. Ya, kenapa? Kejahatan sudah banyak sekali. Karena kejahatan banyak sekali, kesempatan setan untuk masuk itu banyak. Bahkan dia bisa bolak-balik ke situ, Ya, sudah punya tempat dia. Tapi tadi tidak ada tempat dia. Dia tidak punya tempat. Kenapa? Karena dalamnya kebaikan semuanya. Dalam ini hana dengki kegop, hana aja kegop, hatinya baik sekali sehingga susah untuk masuk. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita juga untuk setiap masuk ke rumah yang ada penghuninya atau tidak ada penghuninya untuk selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu setan-setan iblis-iblis yang naik rumah katanya, idengar aja Pak. Yang menggantung-gantung idengar aja Pak. Apa kata dia? Tempat kita bukan di sini ya, Pak. Kenapa? Ini tempat keberkahan ini. Tidak bisa tempat keberkahan tinggal kita. Mari lari, iplung nih Pak, iplung. Maka setiap hari kalau kita ngomong seperti itu, setiap hari kita baca Al-Quran di rumah kita, hanale iblis-iblis Pak. Hang kejeduk nih Pak. Tidak ada tempat dia. Tetapi kalau di rumah itu tidak pernah baca Al-Quran, di rumah itu maksiat saja, di rumah itu mupep-pepnya, dia itu menaknya, aja Pak. Ini tempat setan ya, Pak. Maka setan itu akan kuat di situ dia Pak. Sama seperti dalam hati manusia. Fayaqwa sultanus syaitan littisa'i makanihi. Ya. Ini apa kata-kata Imam Ghazali yang mungkin bisa menjadi motivasi kita Pak, supaya jangan terlalu dekat dengan setan dan jangan ada yang hal-hal negatif dalam hati. Kalau ada hal seperti itu, maka membuat setan itu kuat. Maka kenapa dalam pikiran kita selalu maksiat. Ban bedah selalu ngomongin orang lain. Bang bedah selalu negatif saja kepada orang lain. Kenapa? Setan sudah kuat dalam hati kita. Ya. Bukan bisikan lagi dia. Ipegang rumah ini. Kalau tadi bisikan Pak, nyekai pegang rumah. Ya. Sekarang kita lihat tipe yang ketiga. Kita masuk terus ini sedikit lagi, 5 menit lagi Pak. Ya. Itu cepat 5 menit jamnya. Kita lihat sekarang yang ketiga. Kita akan lihat kita masuk tipe yang kemana. Saya rasa kita tipe yang ketiga. Lurah talun tipe yang kelihatan kita ini Pak. Bukan yang pertama. Yang pertama hantangguk Pak. Model-model lagi uru-uru awam tanya lagi hantangguk Pak. Tipe yang kedua akan lagi tanya uci tang Pak. Kenapa akan lagi kita? Karena katanya urun temayang. Ya, urun temayang, urun beribadah. Ya. Kita mungkin tipe yang ketiga. Bagaimana tipe yang ketiga? Al-qalbu al-thalis qalbun tabdu fihi khawatirul hawa fatad'uhu ila syarri fayulhiquhu khatirul iman fayad'uhu ila al-khairi. Jadi ada hati itu di dalam jiwa dia, pertama ingin buat kejahatan. Ingin buat kejahatan dengan berbagai cara. Tapi tiba-tiba ada bisikan lagi Pak, bisikan berbuatlah kebaikan kamu. Ya, Pak. Akhirnya seorang itu enggak jadi berbuat kejahatan, dia berbuat kebaikan. Yang kedua tipe kelihatan mungkin Pak. Ya, dan kedua kita berdoa-doa lagi. Memang kita tipe ketiga. Kita berdoa terus kepada Allah untuk bisa tipe yang pertama. Memang tipe yang pertama susah sekali. Karena apa? Hati ini memang harus bersih dari sifat-sifat itu. Harus latihan terus latihan. Kalau tidak sanggup juga maka kita ini masih level yang ketiga. Kadang-kadang ingin berbuat kebaikan ya, antara dua kemungkinan. Ini namanya khawatir. Kalau dalam bahasa Indonesia kita khawatir juga, khawatir. Dalam bahasa Arab khawatir juga namanya. Khawatir itu bimbang. Ingin buat kebaikan atau kejahatan. Makanya kalau banyak temannya yang baik-baik, dia akan berbuat kebaikan. Kalau banyak temannya yang jahat-jahat, maka dia akan berbuat kejahatan. Makanya seorang itu terpengaruh juga dengan lingkungan. Maka nathiro
wali murid ya, bukan wali murid, orang tua murid ya, orang tua murid hamba haji. Dia mendatangi saya, apa kata beliau? Sudah lama kejadiannya, sudah berapa 6 tahun yang lalu lah. Apa kata beliau? Ustaz, lun hiru lo kalau anu lun. Apakah hanai temayang le? Anu lun hanai temayang, hanai bud. Padahal saya memberikan pendidikan dia setiap hari lun purno bud. Setiap hari lun purno bud. Nya habis maghrib rutin lun bud ni. Rutin lun purno temayang ni. Nya mah. Tapi hanai temayang di luar aja. Ya. Saya tanya sama beliau. Bapak mendidik anak berapa jam? Rutin teologi jam. Ya. Bapak tahu nggak? Anak bapak dididik oleh komunitas di luar itu lebih daripada 1 jam. Anak bapak tinggal bersama bapak, tinggal bersama orang yang patuh dan taat selama 1 jam. Bapak tahu anak bapak tinggal sama orang berbuat maksiat lebih daripada 1 jam. Bisa 2 jam, bahkan bisa 23 jam dia hidup bersama mereka. Artinya apa? Lingkungan itu membentuk anak bapak untuk tidak salat. Ya. Oh, benar. Jinon nekalan anak kipui pupuk le anak. Baik nak berbia lagi anu kan. Cuma cikalan ni le. Karena apa? Lingkungan itu bisa membentuk karakter anak, bisa berubah anak itu. Walaupun di rumah dah pernah buat dia. Nyo nebu pernah nyo cara sembahyang bina. Oh, itu sembahyang katanya maghrib, itu sembahyang katanya. Tapi ketika di luar tidak salat dia. Ya. Hani sembahyang tebu. Ini gara-gara apa? Lingkungan bisa membentuk dia untuk berbuat jahat. Ini masuk ke dalam kelompok yang ketiga. Makanya kalau dalam kelompok yang ketiga, kita harus hati-hati juga. Yang ketiga ini kemungkinan masuk jadi yang pertama itu ada. Kelompok yang ketiga kemungkinan jadi yang kedua itu juga ada, Pak. Ya, maka hati-hati, Pak. Maka yang ketiga kan antara baik dan buruk. Ketika itu dalam hatinya kamu merubah hati, Pak. Kamu merubah hati. Oh, manyo menjak sedekah. Ketika di tengah jalan, mana aja deh sedekahlah. Tengok kamu jamain nganu mit, menyo tamu sedekah kabeh pek, ya, Pak. Hana aja deh. Oh, ya, Pak. Jadi hati yang pertama ingin bersedekah ya enggak jadi, Pak. Ini apa? Antara dua kebimbangan manusia itu. Sama ketika dia ingin berbuat maksiat. Nyo bukan mati orangnya. Ketika ingin berbuat maksiat, tiba-tiba dia teringat, kapalnya mati bandun dia. Hana aja deh bukan mati. Kebimbangan, Pak. Maka kebimbangan ini nomor ketiga ini, hati nomor ketiga, kita khawatir dia akan menjadi yang kedua dan kita terus berdoa nomor 3 ini supaya menjadi yang pertama. Ya. Kenapa? Karena kebimbangan tadi kan masih bimbang. Seorang kalau hari ini bimbang berbuat maksiat, besok lagi berbuat maksiat, besok dibisikkan oleh setan berbuat maksiat. Lama-lama setan itu makin kuat terhadap dia dan kebaikan tadi makin rendah, maka dia akan masuk ke dalam tipe yang kedua. Tipe yang kedua apa? Setan itu bisa mengambil manfaat dari tubuhnya. Ya, jadi dalam tubuhnya ke setan, Pak. Nya wate bengeh ji hihi setan ji hi. Wate bengeh kepala, tu cukup hi setan le, Pak. Nya nak berlahirin, Pak. Kenapa? Setan itu sudah kuat dalam tubuh dia. Ya. Makanya sekarang kita karena pada posisi yang ketiga, kita biasakan diri, Pak. Biasakan apa? Jangan kebaikan ini yang tenggelam, Pak. Tetapi kebaikan ini terus naik, terus naik. Ronyo belum buka kebaikan ronyo. Makanya itulah fungsi muhasabah. Muhasabah bagaimana? Nyo kejahatan ronyo pun yang kuat. Kita barengi dengan kebaikan, Pak. Harus lebih kebaikan ronyo. Nyoronyo lu kekeng kegok sekian. Harus lu buat kebaikan lebih daripada itu. Supaya ini menuju tipe yang kedua, yang apa namanya, yang pertama tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita buka dialog, enggak usah lagi, Pak. Beli, Pak. Ya. Sudah 6:30 lewat 5 ini. Ya. Jadi saya rasa tidak perlu dialog lagi. Apa namanya? Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita perjelas lagi. Ini kita lihat dulu ini apa kita lanjut masalah hati atau apa. Nanti kan kita lihat lagi, Pak. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.